Salam reformasi, salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Pada bagian kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kajian saya dari Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 yang menjadi basis reformasi sebagai pemikiran awal dan juga implikasinya di dalam konteks kekinian. Pada bagian pertama, saya sudah menjelaskan latar belakang dan alasan yang diperlukan menjadikan kajian ini berkaitan dengan reformasi. Selain itu, saya sudah memberikan ulasan singkat dari beberapa poin penting yang ada di dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan 7 menjadi basis pemikiran dan implikasinya untuk melaksanakan dan melakukan reformasi pada saat ini. Dan tentulah ini merupakan sebuah kajian awal untuk kita bersama-sama memikirkan, merenungkan, dan merefleksikannya dengan utuh. Pada bagian kedua ini, kita akan berupaya untuk menyelidiki lebih mendalam basis pemikiran reformasi dalam konteks kekinian. Mari kita berdoa agar apa yang kita dengarkan dan pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya dalam konteks kekinian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, pengajaran dari Alkitab, sebagai basis pemikiran reformasi untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, memberikan kajian, pengertian, dan refleksi, agar apa yang disampaikannya berkenan di hadapan-Mu. Dan juga bagi yang mendengarkan dan memperhatikan video ini, mendapatkan pencerahan dan dorongan untuk melakukan riset atau penulisan yang lebih utuh, lebih mendalam. Tuhan juga menolong setiap pemikiran yang diberikan, disampaikan, dapat menolong setiap umat-Mu melakukan reformasi, baik secara pribadi, dalam komunitas, baik secara institusional maupun secara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami sekalian. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada tiap-tiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada bagian yang kedua ini saya ingin memberikan sebuah pemikiran yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Di dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, ada 3 bagian besar yang perlu kita cermati. Yang pertama ialah berkaitan dengan prolog, yaitu awal dari sebuah penyampaian pengajaran yang Tuhan Yesus nyatakan kepada orang banyak. Yang kedua adalah dialog, yang mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya untuk memikirkan kembali isi pengajaran yang pernah didengar, diketahui, dihidupinya sampai para pendengar itu hidup sampai saat itu. Dan terakhir, bagaimana Tuhan Yesus menutup pengajarannya di dalam khotbah di bukit. 3 bagian ini memiliki makna penting di dalam memahami basis reformasi. Bagian prolog memberikan kepada kita pemahaman bahwa hal yang utama dan yang penting ialah bagaimana kita menyadari hubungan pribadi, relasi Allah dan manusia, terlebih khusus umat pilihannya, memiliki suatu kekhususan dan dimulai dari Tuhan yang memberikan berkat dan kebahagiaan. Dan tentulah kita perlu mengalami sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus anaknya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga setiap pendengar, setiap orang percaya mendapatkan keadaan yang sudah dibenarkan dan diproses untuk mengalami pengudusan seumur hidup.
Dan selain itu kita tahu bahwa setiap orang percaya mendapatkan tugas tanggung jawabnya sebagai garam dan terang untuk mencahayai atau menerangi orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Ini bagian yang penting yang perlu terus-menerus ditekankan, diingatkan. Adanya reformasi berkaitan dengan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan Allah. Dan hal itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sebagai prolog bagi pengajarannya. Seperti kita ketahui, kita pernah membaca dan mempelajari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita juga pernah mendengar dan memperhatikan contoh-contoh yang diajarkan Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan pengajaran dan pelayanannya. Bahkan ketika ia menyatakan kuasa, kasih, dan belas kasihannya ke banyak orang yang mengalami sakit, kesusahan, dan kesulitan. Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan pengajarannya dengan memberikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi-argumentasi singkat. Tetapi di dalam konteks khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyampaikan panjang dan dalam mengenai apa yang sesungguhnya harus direformasi di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam dua prolog yang penting. Yang pertama tadi saya katakan diberkati atau hidup berbahagia dalam hubungannya dengan Tuhan Allah, dalam hubungannya dengan kehidupan yang baru dan diperbaharui, serta status kehidupan orang percaya dan tanggung jawabnya. Maka pada konteks dialog yang disampaikan Tuhan Yesus untuk mengembalikan dan memperbaiki serta mereformasi seluruh pengajaran yang pernah didengar, pernah diterima, pernah disampaikan oleh guru-guru, para rabi dari ahli Taurat atau orang-orang Farisi, orang Saduki, atau di sinagog dan di bait Allah. Tentulah kita harus melihat satu persatu bagian dialog ini, di mana Tuhan menyatakan apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita dalami, dan apa yang wajib kita reformasikan. Supaya ada suatu pembeda antara yang diajarkan dan dilakukan oleh ahli Taurat atau orang-orang yang memahami tentang hukum Taurat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 20 sebagai sebuah pengantar yang penting untuk diketahui publik. Siapakah Tuhan Yesus yang mengajarkan, yang mereformasi pengajaran dari agama Yahudi atau keyakinan dari pengertian yang disampaikan guru-guru agama itu untuk memberikan kepada setiap pendengar kesadaran bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dengan prinsip, pengertian, dan pemahaman yang utuh. Dijelaskan di sana, di ayat 17 dan 18, ditekankan bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menggenapi semua pengajaran hukum Taurat dan para nabi. Ini memberikan kepada pendengar suatu keyakinan bahwa siapa yang mengajarkan dan mereformasi adalah pribadi yang memiliki kapabilitas dan otoritas yang dibandingkan dengan orang-orang yang mengajar hukum Taurat di dalam masyarakat dan keagamaan Yahudi. Mengapa demikian? Karena kita tahu tidak semua orang dapat menggenapi apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Dan tidak semua orang dapat setia pada pengajaran dari kitab para nabi. Yang ketiga, yang dinyatakan Tuhan Yesus di ayat 18, memberi penegasan bahwa apa yang disampaikan oleh hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi tidak akan pernah hilang dan lenyap. Firman Tuhan tidak pernah diasingkan, disingkirkan, bahkan diabaikan. Firman Tuhan tetap berlaku dulu, sekarang, dan akan datang. Hukum Tuhan tetap berlaku dan tidak disingkirkan atau dibatalkan. Ini penegasan yang perlu diperhatikan di dalam proses reformasi dalam pengajaran.
sebagai basis yang penting bahwa apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan pengajaran yang berkelanjutan dan sekaligus menggenapi secara menyeluruh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin satu iota atau satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bersifat kekal, hukum Taurat memiliki kebaikannya, hukum Taurat itu mulia, dan tentulah di dalamnya ada kekuatan pertolongan dan penyataan Allah tentang pengaturan hidup bagi umat Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, dikatakan di ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan penekanan penegasan bahwa siapapun yang merendahkan, melecehkan, meremehkan hukum Tuhan, perintah Tuhan, pengajaran Tuhan, akan berada pada posisi direndahkan dan berada pada posisi yang tidak pada tempatnya. Direndahkan dan ia tidak akan menduduki yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yang kelima, Tuhan Yesus memberikan teguran dan memberikan dorongan sekaligus menuntun, memberikan arah apa yang seharusnya dilakukan untuk orang-orang percaya ketika menjalani kehidupan yang sudah direformasikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan keagamaan yang lebih benar, yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan diajarkan oleh ahli Taurat. Di sini ada tujuan yang mau dicapai dari pengajaran Tuhan Yesus, yaitu hidup yang lebih benar dari sekedar teori, pemikiran, atau dogmatika. Hidup yang betul-betul menghidupi firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran ahli Taurat sesungguhnya adalah baik, adalah benar, kalau merujuk kepada kebenaran yang utuh dari Perjanjian Lama, dari apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Namun kita melihat ada yang namanya ketidakkeseriusan atau suatu gap atau suatu perbedaan antara apa yang diajarkan dengan apa yang dikerjakan oleh ahli Taurat. Sehingga Tuhan Yesus memberikan teguran sekaligus memberikan tuntunan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Ini memberikan kepada para pendengar dan kita sekalian yang membaca firman Tuhan ini bahwa tujuan daripada hidup kita yang direformasi untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya, haruslah diwujudkan dengan hidup keagamaan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Dan ini harus dikerjakan secara terus-menerus. Karena itu saya sudah katakan pada bagian pertama, part 1, di sana dijelaskan bahwa reformasi merupakan momen dan sekaligus gerakan. Dan yang ketiga yang saya mau tambahkan adalah sebuah keberlanjutan sampai akhir zaman. Seluruhnya momen, gerakan, dan keberlanjutannya bagi kemuliaan Allah. Mari kita lanjut bagian-bagian yang perlu dipahami dan dimengerti sebagai basis pemikiran reformasi di dalam pengajaran. Berkaitan dengan pemikiran etika kerajaan surga dan berkaitan dengan prinsip dasar yang diperlukan oleh umat Tuhan pada masa kekinian. Di sini dijelaskan bahwa para pendengar telah mendengarkan pengajaran dari nenek moyang, pengajaran dari ahli-ahli Taurat, pengajaran dari berbagai guru-guru atau rabi-rabi tentang hukum Taurat, tentang kitab-kitab para nabi. Ternyata dalam pengajaran-pengajaran tersebut ditambahkan, ditafsirkan, dijelaskan bagian demi bagian, bukan untuk melakukannya, tetapi hanya untuk memberikan status keagamaan saja. Bahkan di dalam semua pengaturan dari ayat 21 sampai dengan ayat 48, kita menemukan ada hal yang perlu kita reformasi di dalam pengajaran. Di ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan sedang memberikan pemahaman yang lebih mendalam
bukan sekedar jangan membunuh, dan itu adalah kejahatan, tetapi lebih daripada itu adalah berkaitan dengan relasi. Bagaimana setiap orang percaya menganggap, memperlakukan seseorang sebagai saudaranya dengan satu sikap, bukan kemarahan, kebencian, atau suatu dorongan untuk memberikan klaim kafir atau jahil kepada orang-orang yang percaya, yang sama-sama beribadah kepada Allah. Di sini ada 3 kata yang perlu direformasi di dalam pengajaran, yaitu marah, kafir, dan jahil. 3 kata ini dikaitkan dengan satu pengajaran jangan membunuh. Apa kaitannya? Ayat 21 dan 22 yang memberikan kepada kita suatu pendalaman tentang arti membunuh. Ya, kita tahu pemerintah diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk menghasilkan atau melaksanakan hukum, regulasi, agar ada tertib, disiplin, dan kebajikan untuk umat manusia, untuk sebuah warga negara. Namun, di dalam bagian yang lain, ada hal-hal yang tidak masuk ukuran regulasi. Ada bagian yang tidak masuk tatanan hukum positif sebuah negara, atau tidak dapat dijatuhkan hukuman, yaitu marah, mengatakan orang kafir, dan mengatakan saudaranya jahil. Ini merupakan sebuah penyataan Tuhan Yesus yang diberikan situasi dan kondisi yang mirip dengan orang yang membunuh. Mengapa kita lihat dan kita perhatikan kalimat ini muncul, perintah ini jelas, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir, dan setiap orang yang berkata kepada saudaranya jahil, lalu mereka melakukannya itu seolah-olah mereka tidak melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Karena marah itu dapat mendorong seseorang melakukan pembunuhan. Pembunuhan bukan hanya fisik, tapi mental, tapi juga segala hal yang mungkin membuat orang lain itu mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Kalau kita membawa saudara kita ke mahkamah agama dan mengata-ngatai saudara kita di dalam Kristus sebagai seorang kafir, maka kita sebenarnya sedang melakukan tindakan pembunuhan. Ini perlu kita pahami dan pikiri secara mendalam. Ini bagian daripada reformasi. Hati-hati, walaupun kita berbeda di dalam denominasi, kita berbeda dengan latar belakang sosial budaya dan sosial pendidikan, kita berbeda dalam sosial ekonomi dan pengalaman-pengalaman spiritual kita. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, kita saudara di dalam Kristus, janganlah kita menjadikan saudara kita musuh kita, bahkan mengata-ngatai dengan kata-kata kafir, jahil, dan yang lain. Di sini Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita untuk saling mengampuni, saling menegur dengan penuh kasih, dan siapapun yang ditegur, siapapun yang diberikan bimbingan dan arahan dari orang lain, sesama saudara seiman di dalam Kristus, haruslah dapat terbuka hati menerima pengajaran supaya ada reformasi dalam relasi dan pengajaran. Dan tentu yang ayat 23 dan 24 ini memberikan kepada kita suatu gambaran tentang bagaimana seharusnya kita beribadah. Dalam hal ini berkaitan dengan sikap hati, berkaitan dengan persembahan, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan persaudaraan kita sebelum beribadah. Ini bukan hanya bicara saya membawa persembahan, saya memberikannya dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan Allah, tapi ini adalah dimulai dari sikap hati. Ada pemberesan di hati dan hubungan dengan sesama, terutama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Kita tidak melakukan ibadah dengan sikap yang jengkel, penuh balas dendam, penuh ketidakbaikan dalam hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan saudara, terutama dengan orang-orang yang percaya. Tuhan memerintahkan untuk berdamai. Damai itu perlu terus-menerus ditegakkan. Sebelum
ibadah dilakukan. Di ayat 27 sampai dengan ayat 30, ini berkaitan dengan perintah yang Tuhan sudah nyatakan jangan berzina. Tetapi lebih dalam lagi Tuhan memberikan kepada kita basis dari pemikiran reformasi berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan seksualitas, dan berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar untuk memberi penjelasan mengenai bagian ayat 27 ini. Jadi dimulai lagi dari hati, dari pemikiran, dari prinsip dasar mengenai hidup yang kudus dan pemahaman tentang seksualitas. Di dalam pembahasan saya pada Katekismus Heidelberg, saya sudah memberi penjelasan tentang konsep dan prinsip serta relevansinya dari bagian jangan berzina ini. Untuk lebih paham lebih dekat lagi, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mendengarkan video yang berkaitan dengan jangan berzina. Demikian juga di dalam ayat 31 dan 34 serta 39. Bahkan ayat 44 dan 45. Seluruhnya yang ada di dalam kalimat dan pernyataan Tuhan Yesus, tetapi aku, itu bukan berarti meniadakan hukum Taurat, tetapi memberikan sebuah pendalaman pemahaman dalam konteks saat itu dan dapat diterapkan dalam konteks saat ini. Misalnya saja berkaitan dengan suatu pemikiran di ayat 39. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini kan pengajaran berkaitan dengan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang sewajarnya. Bukan hanya sekedar saya menanggung penderitaan dan kesulitan karena saya hidup benar, hidup suci, hidup adil, tetapi juga untuk siap sedia mengalami penderitaan, kesusahan karena hidup benar. Di dalam dialog ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah posisi yang berbeda dengan posisi para ahli Taurat. Ada umat Tuhan, ada Tuhan Yesus yang memposisikan, memberi penjelasan lebih dalam pada pengajaran, dan juga ada hukum Tuhan yang perlu menjadi objek untuk pendalaman pemahaman sebagai basis reformasi. Sekali lagi, seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi menggenapinya. Namun di dalam menggenapinya, perlu pengajaran yang utuh, yang komprehensif, dan tentunya yang mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, tetapi aku, itu menggambarkan perbedaan dari apa yang diajarkan diterima oleh ahli Taurat pada zaman itu. Tentulah kita bisa pakai prinsip dasar ini di dalam konteks kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya ada definisi, ada perspektif, ada kebiasaan yang dihadirkan dan ditawarkan oleh dunia pada kondisi sekarang, maka kita dapat memakai rumusan, tetapi orang Kristen demikian. Tetapi orang percaya seperti ini. Misalnya, kalau kita berbicara tentang peperangan, hukuman mati, lalu pernikahan sejenis, kemudian berbicara tentang persembahan, kemudian berkaitan dengan sumpah, maka kita perlu mengikuti prinsip dasar yang dinyatakan Tuhan sebagai basis pemikiran reformasi dengan mengatakan, tetapi orang Kristen seperti ini. Tetapi orang percaya seperti ini. Artinya mengembalikan apa yang seharusnya dan selayaknya kepada pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, Alkitab, terutama khususnya yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 46 dan 48 diberikan kepada kita sebuah prinsip pengertian yang mendasar berkaitan dengan bagaimana kita haruslah hidup mengasihi tanpa diskriminasi, dan tentunya kita bisa paham betul bagaimana itu bisa menjadi dasarnya di ayat 45.
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Di sini kita betul-betul mewakili kehidupan yang benar-benar berbasiskan pengajaran Alkitab. Pemikiran kita, perilaku kita, dan sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda prinsip dasarnya, maka saat yang sama bahwa Tuhan, kita punya kesadaran bahwa Tuhan yang memberikan anugerah umum itu kepada semua orang. Tuhanlah yang memberikan hidup dan kehidupan kepada semua orang. Jadi di sini memanusiakan manusia sekalipun berbeda keyakinan dan kepercayaan. Bahkan tuntutan Tuhan adalah sempurna. Kita belajar hidup sempurna. Belajar hidup sempurna itu bukan berarti kita sekarang sudah sempurna. Ada progressive sanctification tentunya. Progressive sanctification berarti kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Tetapi tetap tidak akan sempurna sampai datangnya Tuhan menyempurnakan kita. Kesempurnaan kita tentu tidak akan mungkin sama dengan kesempurnaan Allah. Karena kesempurnaan kita hanya mungkin ada di dalam Kristus. Kesempurnaan kita hanya mungkin terjadi pada akhir zaman, pada waktu kebangkitan, pada waktu ada di langit dan bumi yang baru. Dan kesempurnaan kita karena kita di dalam ruang dan waktu, kesempurnaan itu pun tetap berada di dalam progresif. Sampai seluruhnya untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Bagian dialog ini ternyata dilanjutkan dan diajarkan lagi oleh Tuhan Yesus untuk kita mereformasi pemikiran-pemikiran keagamaan kita dengan tepat. Mulai dari sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, menghakimi, lalu kehidupan, kekhawatiran, dan hal-hal yang kudus dan berharga. Ini satu persatu Tuhan ajarkan, Tuhan bawa kita ke dalam pengertian yang utuh, yang mendalam, dan dimensi-dimensi yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, hidup yang tidak khawatir, hidup yang berkaitan dengan penghakiman, berkaitan dengan yang kudus, yang berharga, dan jalan hidup kita. Bahkan dikaitkan dengan kewaspadaan kita menghadapi nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Mengapa Tuhan mendialogkan ini dan mengomunikasikan ini sebagai basis reformasi? Karena pertama, sedekah yang kita lakukan seringkali hanya untuk mempromosikan diri sendiri. Doa yang kita sampaikan adalah doa yang munafik, yang berpusat pada diri. Karena puasa yang kita kerjakan seringkali untuk menonjolkan kesalehan kita, bukan untuk menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, karena harta yang kita cari, temukan, dan dapat dari Tuhan ternyata disandingkan dengan posisi Tuhan yang maha mulia. Dan kehidupan kita ternyata lebih penting makanan, minuman, pakaian daripada hal-hal yang diajarkan Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan lebih cenderung kita menghakimi dan menilai orang lain daripada kita menilai diri sendiri untuk memperbaiki diri. Untuk kita hidup banyak bersahabat dibandingkan banyak musuh. Bahkan kita tahu bahwa apa yang kudus, yang berharga, itu seharusnya ditempatkan pada tempatnya, bukan dilecehkan dan diremehkan. Dan seringkali kita tidak waspada, tidak hati-hati, bahkan tidak cermat dalam mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ditawarkan dunia pada konteks kekinian. Dari seluruh apa yang didialogkan, dikomunikasikan, diperintahkan, dinyatakan Tuhan dalam pengajaran itu, Tuhan ingin kita mereformasi hal tersebut. Jadi dialog ini memberikan dorongan untuk kita mereformasi, kembali kepada yang sesungguhnya. Bagaimana seharusnya kita bersedekah? Yaitu tidak perlu orang lain tahu kalau kita memberi. Tidak perlu adanya promosi diri, saya sudah memberi ini dan itu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita dan perbuatan kita. Yang kedua, apa yang perlu direformasi di dalam doa kita.
Doa kita sekali lagi tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa adalah Tuhan. Dan kita seringkali berpusatkan pada keinginan kita berdoa. Kita lupa memuliakan dan mengagungkan dan memuja Tuhan. Kita lupa kehendak Tuhanlah yang jadi, yang dapat kita nikmati. Ini perlu direformasi dalam doa kita. Kita tidak berdoa untuk memuaskan keinginan kita. Kita tidak berdoa untuk semua rencana-rencana kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, yaitu kekuatan, hikmat, bijaksana untuk menjadi pelaku firman. Di dalam hal berpuasa, seringkali kita menampilkan spiritualitas yang sifatnya karikatural. Oh, aku sudah berpuasa. Oh, aku sudah memiliki karakter yang sepertinya orang lain dan tepuk tangan bahwa saya itu baik, benar, suci. Ini tampilan di depan, tampilan secara fenomena, tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan di dalam dunia pekerjaan, kita tahu harta itu penting, uang itu penting, tapi ketika kita menempatkan uang dan harta itu setara dengan Tuhan. Ini yang harus direformasi dalam dunia kita bekerja. Kerja itu mulia, tapi kerja itu sendiri bukan Tuhan. Uang itu penting, tapi uang sendiri bukan pribadi atau yang kita setarakan dengan Allah. Uang hanyalah alat, uang hanyalah bagian daripada kegiatan ekonomi yang bisa ada, bisa tidak. Terlebih lagi berkaitan dengan hidup. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Mengapa kita sering khawatir? Karena kita pertama tidak bekerja dengan baik. Kedua, kita tidak memiliki suatu relasi dengan Tuhan dan menikmati janji-janjinya. Ketiga, kita hanya memikirkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang dinilai oleh orang lain. Kita lupa memikirkan yang bersifat kekal, kerajaan Allah. Dan tentulah semua pemikiran yang Tuhan ajarkan dalam dialog pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan pasal 7 ayat 23 memberikan kepada kita prinsip basis reformasi bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan reformasi. Setelah prolog dan dialog yang disampaikan Tuhan, dinyatakan Tuhan, diajarkan Tuhan agar kita kembali kepada yang asli, yang sesungguhnya, maka ditutup dengan prolog. Maukah Bapak Ibu Saudara? Apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk mau, taat atau tidak. Yang taat diberkati, menerima kebahagiaan demi kebahagiaan. Dan sebelum kita mengambil keputusan, Tuhan memberikan epilognya, penyataan kesimpulannya dengan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar berkaitan dengan keputusan kita yang harus bijak di dalam memilih di mana kita berada. Apakah kita memberikan diri sebagai tanah yang ditanam, dibangun kebenaran dan pondasi yang kuat, atau kita seperti pasir, seperti tempat di mana tidak ada akar, tidak ada kekuatan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian kedua ini saya sudah lebih menjelaskan secara mendalam, secara menyeluruh, secara lengkap bagian-bagian yang perlu kita reformasikan. Apa yang menjadi implikasinya setelah kita mendengarkan dan memperhatikan semua prolog, dialog, dan epilog yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita ada di dalam basis pemikiran reformasi. Yang pertama, sadarilah betul bahwa kalau kita hidup di dalam berkat dan kebahagiaan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan Allah yang menarik kita, memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Dan kalau kita mendapatkan status yang baru sebagai anak-anak Allah, sebagai wakil daripada Allah menyatakan kebenarannya, sebagai imamat yang rajani, sebagai murid Kristus, murid kebenaran, kita mendapatkan status itu karena kita ada di dalam Kristus, karena kita menikmati karya Roh Kudus, dan kita boleh menyatakan itu dengan penuh keberanian.
Yang kedua ialah mari kita menyadari pentingnya pengajaran yang utuh, yang lengkap, yang komprehensif. Dalam konteks kekinian, ada banyak orang mengajarkan ayat demi ayat, sepenggal demi sepenggal. Sebagian saja demi sebagian saja, tidak memperhatikan keutuhannya. Sehingga yang mendengar, yang melihat, dan yang mengalaminya merasa sudah ada di dalam kebenaran. Kita harus melihat keutuhannya. Keutuhan dari pengajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga ialah bagaimana kita menghidupi kebenaran itu. Bukan sebagai orang yang berpusat pada diri lagi, tapi berpusat kepada Kristus. Bukan penonjolan diri, bukan hidup yang lebih superior ataupun yang inferior, tapi hidup yang realistis, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun kita berhasil melakukan segala kewajiban keagamaan kita, sepenuhnya itu karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita tahu Allah lah yang bekerja dan di dalam melalui kita untuk kita dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Yang terakhir, mari terus kita mereformasi diri kita, pelayanan kita, kehidupan kita hari lepas hari. Janganlah kita kendor atau ragu-ragu mencari kerajaan Allah dan memuliakan Allah, menikmatinya di dalam kehidupan kita sekarang dan selamanya. Kiranya pada part kedua ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat lebih mendalami lagi kajian ini sebagai basis reformasi dan implikasinya dalam kehidupan dan konteks kekinian. Apa yang perlu kita lihat dan terapkan di dalam hal mereformasi? Yang pertama, marilah kita bersama-sama melatih diri untuk beribadah dengan benar. Memanggil, menyebut, dan menyampaikan pujian di dalam doa, nyanyian, baca firman, semuanya berpusat, bersentral kepada Allah kita. Baik di gereja, dalam saat teduh pribadi, dalam persekutuan dengan keluarga, dan dengan siapapun. Kita melakukannya bagi kemuliaan Allah. Dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, marilah kita terus-menerus belajar membaca firman Tuhan. Membaca berbagai pengetahuan secara utuh. Jangan sebagian-sebagian. Kita mulai dari kitab Kejadian dan terus diakhiri dengan kitab Wahyu. Setahap demi setahap yang pasti kita lakukan seumur hidup kita. Demikian juga ketika kita mendengar pengajaran dari siapapun, dari tokoh atau teolog atau pemikiran siapapun, kita perlu mendengarkannya, mencermatannya dengan utuh. Jangan sepenggal-sepenggal atau sebagian-sebagian, sehingga kita akhirnya keliru memberikan penilaian atau kita keliru mengikuti pengajaran itu. Kita harus hati-hati dan bijaksana. Yang berikutnya adalah yang ketiga, penerapannya adalah bagaimana kita seharusnya benar-benar memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa, serta bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kita melakukannya berpusatkan kepada Kristus. Dan kita mengerjakannya dengan segala yang baik, yang indah, yang mulia. Terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam konteks kekinian, begitu banyak informasi. Bahkan kita bisa dikatakan di dalam konteks digital, banjir informasi. Bagaimana kita menyaring, baru men-sharing, membagi apa yang kita sudah dengar. Tidak semua apa yang kita dengar adalah baik untuk dibagikan kepada semua. Kita dapat membagikan apa yang kita dengarkan kalau kita sudah mendengarkan dengan utuh maksud dan tujuan daripada apa yang kita tonton, yang kita dengar. Tapi tidak semua kita bisa lakukan dan kita berikan kepada banyak orang. Kita harus bijaksana, memilih, memilah untuk membagikan apa yang diajarkan. Baik yang diajarkan di gereja kita, maupun yang diajarkan melalui buku-buku. Baik yang kita pikirkan dan refleksikan, maupun yang kita pikirkan dan refleksikan. Termasuk semua isi video di channel YouTube saya. Pikirkan, renungkan, dan putuskan sendiri. Apakah ini layak untuk dibagikan? Apakah ini pantas untuk di-sharekan kepada yang lain? Perlu untuk benar-benar bijak, tetapi sekaligus jangan sampai kebenaran
tidak dibagikan kepada banyak orang. Ini hal-hal yang sudah saya sampaikan pada bagian kedua ini. Kiranya ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hidup, menjalankan hari-hari datang kepada Tuhan Yesus. Saya baca satu ayat firman Tuhan untuk mengakhiri bagian kedua ini di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 38 sampai dengan 40. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu yang terbatas sudah mencoba mengkaji secara menyeluruh dan tentunya tidak sedalam yang dipikirkan karena banyak hal yang harus digali temukan di dalam penjelasan-penjelasan baik prolognya, dialognya maupun epilognya dari khotbah di bukit sebagai basis reformasi. Namun yang singkat sederhana itu kiranya bermanfaat bagi setiap pendengar. Dan kalau ada hal yang kurang, yang lemah, Tuhan tolong itu singkirkan dan jauhkan dari ingatan yang mendengar. Dan kalau itu bermanfaat dan menumbuhkan iman, kiranya itu tanam di hati setiap pendengar dari video ini. Terima kasih ya Bapa, segala pujian hanya bagimu. Bersyukur untuk waktu yang sudah hamba-Mu pakai untuk menyampaikan pengajaran ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.